Seperti berlian berserak di Katulistiwa, 17.000 pulau terhampar luas di seluruh Indonesia. Lebih dari 700 bahasa, 300 suku, beragam budaya dan agama, tak mampu menghalangi kita menjadi bangsa yang satu. Pekerjaan besar memang untuk bisa melihat Indonesia dari mata yang sama dan bukan dari sudut pandang yang berbeda. Tetapi ini Indonesia, tanah kaya yang masyhur akan perbedaan dan keramahannya. Tanah lahirnya masyarakat yang terbuka dan memiliki daya juang tinggi. Cukuplah Indonesia diikat dan dirajut oleh Pancasila, yang di bawah naungannya hidup kita damai dan tentram selama berpuluh tahun. Mari beri Pancasila roh yang hidup, yang Bhinneka Tunggal Ika, yang walaupun berbeda, kita tetap satu, tetap Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika. Lagi sama aku di sini, Agnes Bidasa, dan aku hari ini lagi ngundang ketiga teman-teman aku. Kenapa aku ngundang mereka ke sini? Karena aku punya beberapa pertanyaan yang harus mereka jawab. Pertanyaan apa? Pertanyaan tentang keberagaman yang ada di Indonesia. Lanjut aja, kita mulai dengan pertanyaan pertama. Menurut kalian gimana sih keberagaman yang ada di Indonesia? Banyak banget. Banyak sih, tapi kalau budaya rata-rata di sini itu Jawa. Kalau menurut aku, keberagaman di Indonesia ini udah bagus karena kita bisa belajar banyak dari keanekaragaman tersebut. Karena atas keberagaman itu, menurut kalian apa sih dampak dari keberagaman yang ada di Indonesia? Kita tuh jadi kayak manusia yang suka berkelompok. Gitulah. Ya berkelompok gitu. Kalau menurut aku biasa sih, kan suka ada yang cuman berteman sama satu suku aja. Kayak misalnya orang Jawa berteman sama Jawa aja, kalau orang Batak sama orang Batak aja. Kalau menurut aku, dampak negatifnya ada, dampak positifnya ada. Dampak negatifnya jadi sering terjadi konflik horizontal. Kalau dampak positifnya, kita jadi bisa mengambil pelajaran yang banyak dari keadaan sosial di sini. Kalau dari kalian sendiri buat nyari temen tuh kalian pakai kriteria buat nyari temen atau enggak? Enggak, temenan aja. Kalau aku sih terima-terima aja. Aku juga enggak. Pasti kan kalian di sini hidup bersama-sama, pasti punya teman yang banyak lah ya pastinya. Dan mereka pasti punya teman dari berbagai kota, daerah. Teman-teman kalian tuh rata-rata dari suku apa aja? Banyak sih, ada yang Jawa, Sunda. Kalau aku Jawa, Sunda, Melayu juga ada. Kalau aku itu ada banyak, ada Papua, ada Sunda, ada Jawa, ada juga Betawi. Dominan suku yang ada di dekat kalian atau teman dekat kalian tuh dominannya suku apa? Jawa sama Sunda, sama Betawi. Aku juga sama Sunda. Sama. Dalam perbedaan teman kalian yang beda suku, gimana kalian menyikapinya? Saling menghargai, saling toleransi, ya begitulah. Kalau aku saling menghargai perbedaan dan menerimanya aja. Kalau menurut aku, jiwa pluralisme itu tinggi. Artinya, jadi kenapa sih kita itu harus berteman sama suku aja atau sama yang ras aja? Kalau menurut aku, lebih bagus kita itu berteman sama yang lintas suku. Jadi kita jadi mengenal lebih banyak budaya.
Kalau dalam berinteraksi sama teman-teman kalian yang di sekitar, suka ada kesulitan dalam berinteraksinya gitu nggak? Nggak sih, tapi kadang tuh agak kesel gitu sama yang orang tuh dari suku, misalnya dari suku mana gitu, tapi dia malah bawa bahasa daerahnya, terus bilang pakai bahasa daerahnya, jadi nggak seluruhnya bahasa Indonesia, jadi kayak ih bingung banget ini bahasanya kayak gimana artinya. Ya biasanya kan kalau ngomong sama orang Batak tuh nadanya tuh kayak orang marah-marah kan, padahal itu biasa aja. Kalau menurut aku kesulitannya nggak ada, tapi menurut aku nih, kalau misalkan nih ada beberapa orang yang ngomong pakai bahasa daerah di ruang lingkup umum, itu menurut aku nggak bagus, karena itu artinya sama aja mereka nggak ngedain keberagaman di Indonesia. Menurut kalian gimana sih pandangan kalian sama teman kalian yang misalnya suku Batak sama suku Jawa? Biasa aja. Ya kalau Batak itu kan kayak gitu kan, ngomongnya kayak agak kasar gitu kan. Tapi kalau orang Jawa itu lembut-lembut. Ya kayak kalau menurut aku sama kayak ini nih, kalau orang Jawa itu ngomongnya lemah lembut, kalau orang Batak tuh tegas dan keras. Kalau soal pertemanan kan pasti sering banget kayak sharing-sharing, cerita-cerita. Biasanya tuh kalian kalau sharing-sharing atau cerita-cerita sama teman kalian itu suka cerita apa aja sih? Misalkan kayak sama teman kalian yang beda yang dari Jawa gitu. Sering ya cerita-cerita gitu deh, kayak budayanya dia, adat istiadatnya dia, terus apa aja yang biasanya dia lakuin buat itunya gitu, budayanya. Terus kadang juga dia sering ngejelasin itu bahasanya tuh, kalau kita kan bahasa Indonesia ya biasa, dia kadang pak le buku leku gitu, kayak lucu gitu. Biasanya orang Jawa itu suka cerita mistis-mistis gitu kan. Tapi orang-orang tuh pada nggak percaya. Tapi kalau aku sih percaya aja. Kalau misalnya aku, kita seringnya cerita tentang adat mereka sih. Kalau menurut kalian biasanya tuh apa sih konflik yang sering muncul yang terjadi sama kalian pas lagi bareng-bareng sama teman kalian yang beda suku? Jarang sih, aku jarang musuhan sama mereka. Biasanya kalau aku suka kayak ejek-ejekan gitu, kayak orang Jawa tuh kayak gini-gini. Nah kalau orang Batak kayak gini-gini gitu. Aku juga belum pernah sama sekali sih. Kita juga biasanya cek-cekan kayak gitu, tapi itu cuma sebatas candaan, hiburan gitu. Kalau kalian tuh punya temen yang beda-beda dari suku, kan kalian nih kalau dilihatnya kayak berteman aja tanpa membeda-bedakan suku. Gimana sih caranya biar hubungan kalian tuh tetap bersahabat, baik, gak ada permusuhan gitu? Jangan rasis, jangan membeda-bedakan suku begitu, kesian. Masa yang Batak dijauhin mentang-mentang misalnya aku orang Betawi gitu kan, aku maunya mau yang Betawi aja, mau yang Batak keras-keras, enggak, jangan begitu, kesian Bataknya. Kalau aku saling menghargai perbedaan dan saling menerimanya aja. Ya caranya cuma satu, jadi kita tuh harus menumbuhkan kesadaran. Kayak kesadaran Indonesia itu ada suku apa aja sih, kan Indonesia itu nggak terdiri cuma satu suku kan, ada berbagai macam suku. Jadi kita nggak bisa membatasi hak orang lain untuk mengikuti kita, juga nggak bisa memaksa. Nah, jadi gitu guys, kita sebagai orang Indonesia itu harus memiliki rasa yang namanya sikap toleransi antar sesama. Gak beda-bedain yang beda suku, beda agama, warna kulit, ras, dan sebagainya. Kita sebagai masyarakat Indonesia itu harus toleransi sama sesama. Misalnya ya kita hargain aja perbedaan-perbedaan mereka, karakteristik mereka. Itulah yang harus kita tumbuhkan dari sekarang, sikap toleransi dan berdamai dengan siapapun dan cinta perdamaian sesuai dengan moto Mahat Al-Zaitun, Pusat Pendidikan Pengembangan Budaya Toleransi dan Perdamaian menuju masyarakat sehat, cerdas, dan manusiawi. Sekian podcast kita hari ini. Kita bertemu lain kali jika ada kesempatan. Hadza wallahi a'lam bishawab. Walhamdulillah.